Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli وسلم وبارك على هذا النبي الكريم صلاة وسلاما على رسول الله أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إلى آخر الآية. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul Mukarram wal Mukhtaram, para alim ulama, para hujjaj, bil khusus yang saya hormati Ketua Takmir Masalah Kehoripan Dr. Musah Taman, juga seluruh jamaah yang mudah-mudahan Allah muliakan, juga mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan, dalam berkahnya Allah Subhanahu wa taala, juga seluruh tokoh masyarakat dan juga hadirin semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa kita lantunkan, senantiasa kita ucapkan sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, atas limpahan karunia, atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat kesehatan, sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul, bermuwajahah, duduk bersama-sama di majelis ilmu. Mudah-mudahan ini sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan itu Allah tambah karunia, Allah tambah nikmat, Allah tambah rizki kita, ya, rizki berupa bisa berkumpul dengan keluarga, rizki bisa berupa sehat, rizki bisa juga berkumpul dengan orang-orang yang baik, ya. Itu adalah rizki dan karunia. Mudah-mudahan dengan bermujahadah kita bersungguh-sungguh mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan, Allah tambah lagi karunia-Nya kepada kita. Karena nanti terasa jika nikmat itu diambil paksa oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, diambil paksa oleh Allah, maka barulah terasa, gitu ya, barulah terasa bahwa betapa berharganya nikmat dan karunia pemberian Allah Subhanahu wa taala. Shalawat iring salam semoga tetap Allah mencurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan mahabbah kita, cinta kita kepada junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghantarkan kita menuju panggilan yang insyaallah nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memanggil umatnya, akan mencari umatnya. Dan nanti pada saat dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ikut bersama-sama rombongan dari Masjid Raya Talaga Kahuripan. Ummati, ummati, kita datang menyeru panggilan Rasulullah, kita umatnya, ya. Makanya mahabbah cinta kita dengan aplikasinya adalah membaca sholawat. Kalau sholawat ini tidak ditentukan berapa jumlahnya, sebanyak-banyaknya. Kalau kita bersolawat kepada Rasulullah, sudah barang tentu kita juga akan menyebut nama Allah. Kalau kita menyebut nama la ilaha illallah, itu tidak membawa Rasulullah. Tapi pada saat kita Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kita menyebutkan nama Allah terlebih dahulu, baru menyebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya perbanyak kita sholawat. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak membaca sholawat, mendapatkan wasilah rahmat, mendapatkan pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Untuk itu kita sama-sama membaca sholawat Ibrahimiyah ya 3 kali, insyaallah mudah-mudahan mendapatkan wasilah ya, rizki bertambah ya kan, terus sehat walafiat, berkumpul dengan orang-orang baik ya kan, bisa sama-sama berkumpul dengan juga keluarga kita, anak-anak kita soleh dan solehah. Itu banyak banget ya kalau kita afdol atau keutamaan kita membaca sholawat banyak sekali ya. Rizki di dunia insyaallah, mudah-mudahan rizki di akhirat nanti bisa berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Insyaallah mudah-mudahan dengan kita memperbanyak sholawat ya, minimal kalau kata guru saya minimal 100 sehari, itu 100 atau sekali dudukan 100, maksudnya ada sholat kalau bisa 100, insyaallah tuh katanya insyaallah berkah ya. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini luar biasa ya. Kalau kita mencintai Rasulullah SAW, cintai memang anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah cinta itu apapun dikorbankan ya. Kalau kita sudah cinta, apapun kita bisa korbankan. Kita flashback dulu kita yang sekarang menjadi pujaan hati kita, menjadi istri kita. Awalnya kan ta'aruf, kenal, timbul rasa cinta, rasa suka ya kan, ada rasa cinta dalam hati. Itu pasti jauh, itu terasa dekat karena tadi mau bertemu dengan orang yang kita cintai. Atau hari ini anak kita di pesantren ya kan, lama tak berjumpa, nggak ketemu, kita sudah lama banget nggak ketemu, pasti rasa rindu, rasa cinta itu menggebu gitu ya. Jadi apapun kita korbankan demi buah hati kita. Karena kenapa? Karena rasa cinta tadi kepada keluarga kita, kepada istri kita juga sama, kepada keluarga kita, kepada orang tua kita, kepada ibu kita, itu rasa cinta. Atau kepada harta kita ya, kita cinta sama harta kita, kita jaga betul ya. Punya sebidang tanah kita jaga, pokoknya nggak boleh orang lain nginjak di sini misalnya, ini tanah saya. Atau punya mobil dielus ya kan, dielus karena juga cinta mungkin sama hartanya ya. Punya rumah bagus, nah, kita jaga. Berarti kalau orang sudah cinta itu apapun bisa dikorbankan. Nah, ini bagaimana rasanya kalau kita mencintai kekasih Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Akankah Rasulullah mencintai kita? Dan bagaimana kalau sudah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini video luar biasa. Saya ngelihat ini sudah banyak ya, maksudnya di grup WhatsApp dikirimin. Ini tanda cinta kepada Rasulullah SAW. Mau main bola saja ya, kita coba saksikan. Barangkali lupa kemarin ada video ini terus nggak diputar ya. Ini di Liga Jerman. Kalau di grup WhatsApp itu di Liga Jerman. Ini karena cinta kepada Rasulullah SAW. Tulisannya kelihatan ya, udah mulai tampak. Kebaca ya tulisannya ya, Habibi Rasulullah, Masya Allah.
luar biasa ya. Satu stadion luar biasa. Yang ini luar biasa, lebih dahsyat lagi. Ya, ini juga sama. Kita suruh keluar dulu dia. Nah, ini yang lebih dahsyat lagi. Ini menyebar banyak banget ini. Ini kalau nggak cinta sama Nabi nggak bakalan begini, ya. Kalau nggak cinta kita sama Rasulullah itu nggak bakalan kayak gini gitu. Ini dahsyat banget ini. Kalau ini di jutaan orang di Yaman, Insyaallah. Jadi ingat 212 di Monas kan. Ini Maulid Nabi, lautan manusia. Oke, udah. Baik, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kalau udah cinta luar biasa ya, berkumpul. Nah, hari ini kita masuk tanggal 16 Rabiul Awal ya. 16 Rabiul Awal. Luar biasa. Ini juga kalau di kampung-kampung itu udah rame. Ini makanya suara abis nih kalau malam tuh ikut di musola gantian, ya gantian di setiap tempat. Ini bagusnya memang seperti yang satu kisah ini. Jadi orang Yahudi masuk Islam karena melihat tetangganya selalu merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Ini diambil dari kitab Syaraful Anam, ya, dikisahkan oleh Al-Imam Abdul Wahid bin Ismail. Ini luar biasa. Kalau di rumah-rumah, ya, ini di Mesir. Imam Abdul Wahid bin Ismail ini menceritakan bahwa di Mesir ada seorang laki-laki atau keluarga itu tiap tahun itu tidak pernah tidak merayakan Maulid Nabi, tidak pernah, pokoknya setiap tahun. Makanya kalau kita di kampung-kampung tuh di masjid, kalau kita mungkin secara pribadi nggak bisa, ya kan, karena biayanya nggak sedikit, harus menjamu orang, harus menyiapkan hidangannya, ya. Makanya di masjid-masjid ini, kalau di masjid hari ini malam ini di masjid saya di Sasak itu setiap keluarga diminta, dan juga selain dimintain uang, kalau di kampung itu namanya ambengan itu, jadi orang masak, keluarga masak, ada ikan asinnya, ada nasinya, ya kan, dibawa ke masjid, ya. Itu luar biasa. Kalau di beberapa tempat itu dananya banyak, itu kemarin tuh separuh masjid ini isinya ayam bakar semua, dibagi-bagi tuh, ya. Dan yang datang memang luar biasa banyak, ya. Kalau kemarin kita baca rawi itu belum ada apa-apanya, ya, biasanya 2 jam, makanya suaranya saut menyaut. Nah, ini juga sama. Jadi Imam Abdul Wahid bin Ismail ini menceritakan bahwa ada seorang keluarga atau ada keluarga di Mesir itu setiap tahun tidak pernah lepas dari merayakan Maulid. Kalau sudah tanggal atau bulan Rabiul Awal itu pasti menyiapkan dana untuk mengundang orang datang ke rumahnya untuk merayakan Maulid. Nah, dalam satu diskusi ceritanya Imam Abdul Wahid ini menyampaikan bahwa ada seorang muslim itu punya tetangga orang Yahudi. Malam itu ceritanya si orang Yahudi ini, suami istri itu bercerita atau menanyakan si istrinya kepada suaminya, "Bang, itu aneh ya itu, ya. Tetangga kita itu yang muslim itu tiap tahun dia pasti kalau sudah bulan Rabiul Awal itu di rumahnya rame, mengundang orang untuk Maulid, untuk merayakan Maulid Nabi." Si suaminya menjawab, memang begitu, itu katanya rasa cinta kepada nabinya, ya. Itu bulan itu katanya nabinya itu dilahirkan, makanya rasa cinta, penghormatan kepada Rasulullah, dia tiap tahun merayakan Maulid. Setelah mereka diskusi, mereka tertidur berdua tuh, ya.
yang istrinya juga tidur, suaminya tidur. Nah dalam tidurnya itu si istrinya itu mimpi, ya, mimpi ada seseorang yang begitu tampan, yang begitu gagah, yang begitu berwibawa datang bersama siapa? Diarak, bukan diarak apa ya? Diiring oleh para sahabatnya. Siapa? Dia nggak kenal. Melihat apa tuh dari kejauhan saja, wibawanya itu, keagungannya itu luar biasa. Ternyata setelah mendekat, apa tuh seorang yang tampan, yang gagah, yang luar biasa wibawanya tadi, yang agung tadi, ternyata datang ke rumah tetangganya. Didekatin, ya kan, dilihat, oh ini kan tetangga saya, ini kan dekat rumah saya. Dalam mimpinya itu si perempuan tadi, ya, si perempuan tadi itu dalam mimpinya ini kan dia lihat situasinya itu, ini kan rumah saya, dekat rumah saya. Nah tadi yang tampan, yang gagah tadi datang. Lantas dalam mimpinya itu si perempuan setelah sampai orang yang gagah wibawa tadi itu datang, dia bertanya itu siapa, sama orang yang, karena saking ramenya dia bertanya kepada salah satu orang, itu siapa, luar biasa kok, luar gagah tampan. Disampaikan sama itu adalah Rasulullah gitu. Kata si perempuan tadi, boleh nggak saya mendekat? Nah dalam kita bisa qala na'am, silakan nggak apa-apa, merapat, mendekat, ya. Jadi si perempuan tadi itu pengen dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dengan dalam mimpinya, dengan himpitan orang banyak, dia mau mencoba mendekati sosok yang gagah, sosok yang tampan, sosok yang agung tadi, yang berwibawa tadi. Kelihatan kemuliaannya luar biasa. Dia berusaha mendekat, dia berusaha merapat. Setelah merapat, dengan usahanya dia mendekat itu, dengan beribu orang yang ada di sekitarnya, lantas dia menyapa, ya Rasulullah, gitu sapaannya. Apa jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Labaika. Kata-kata labaika itu dalam mimpinya itu tuh luar biasa. Selama dia berkeluarga, suaminya itu nggak pernah tuh kalau dipanggil misalnya Neng, sini Neng, nggak pernah bilang labaika, nggak pernah, ya. Tapi si perempuan ini pada saat menyapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, yang terucap dari lisannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalimat yang sangat luar biasa, kalimat talbiyah, labaika. Sedangkan dia nggak pernah tuh sama suami itu begitu, atau tetangga yang lain itu nggak pernah begitu, ya. Si perempuan ini, ya Rasulullah, kenapa begitu engkau menyapaku yang luar biasa, padahal aku ini musuh kamu, musuhmu, ya, yang tidak suka kepada Islam, tidak suka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kenapa engkau pada saat dipanggil, kalimat yang terucap adalah labaika, ya kan, selamat datang, ya. Apa jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kenapa aku menyapamu seperti itu? Karena engkau akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena aku tahu bahwa engkau akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi si perempuan tadi itu luar biasa. Dan pada saat itu dia dalam mimpinya dia mengucapkan dua kalimat syahadat, syahadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Di dalam hati si perempuan tadi itu, saya akan ikut seperti tetangga saya ini yang muslim ini, akan merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap tahun. Dalam mimpinya dia sudah bersyahadat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia masuk Islam. Akhirnya dia terbangun, ya, dengan niat dia akan mengikuti tetangganya tadi. Kagetnya pada saat dia bangun, ternyata suaminya sudah nyiapin, ya, sudah menyiapkan rangkaian acara atau sudah menyiapkan acara Maulid. Ternyata dia bertanya kepada suami, ya suamiku, kenapa ini kok bisa ada acara begini? Kita mau ngapain? Karena aku diislamkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi suaminya itu berbarengan mimpi bahwa bertemu dengan Rasulullah,
dan dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat dalam mimpinya. Dan disitulah mulai dirayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Ini Imam Abdul Wahid bin Ismail menyampaikan di dalam kitab Syaraful Anam. Luar biasa, ya. Orang Yahudi saja dengan kelembutan Rasulullah SAW, dengan cintanya, itu luar biasa. Makanya kalau kita Maulid, ya, baca sholawat, ya kan, kita baca sholawat memuliakan Rasulullah SAW, bukan menuhankan, ya. Jadi kita memuliakan, menghormati, mengagungkan bahwa Rasulullah SAW itu luar biasa, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Surah Ali Imran ayat 31. Jadi kalau kita mencintai Allah, maka Allah akan mencintai kita. Kalau kita mencintai Rasulullah, Rasulullah akan mencintai kita. Makanya dengan cara apa kita mencintai Rasulullah SAW? Dengan mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Rasulullah menyuruh kita sholat, kita sholat. Ya, Rasulullah mengajarkan kita berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada tetangga. Rasulullah mengajarkan kita untuk sayang, untuk cinta kepada anak kita, kita sayangi, kita cintai, kita cium anak kita, kita peluk anak kita. Karena orang yang mencintai atau orang yang menyayangi akan mendapatkan kasih sayang, gitu ya. Orang yang mencintai akan mendapatkan cinta. Kalau kita mencintai Rasulullah SAW, maka Rasulullah akan mencintai kita, ya, akan mencintai kita. Di dalam surah yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuti'illaha wa rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu para nabi, para pencinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang saleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Kalau kita mencintai Rasulullah SAW, insyaallah kita bersama para nabi, para pencinta kebenaran, bersama orang-orang yang mati dalam syahid, bersama orang-orang yang soleh. Ya, maka cintai Rasulullah SAW. Berusaha semaksimal mungkin, sedaya mampu kita mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Nah, dalam satu buku, ini kewajiban mencintai Rasulullah SAW, kita wajib, ya, mencintai Rasulullah SAW. Ini Dr. Fadilahi menyampaikan, wajib mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melebihi cinta kepada diri kita sendiri. Jadi mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan memang kalau kita lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini memang kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah atau Allah Subhanahu Wa Taala itu dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik. Rasulullah tidak menyampaikan sungguh telah ada pada diri Nabi Muhammad itu suri teladan yang baik. Ya, jadi Allah itu selalu
menyebut kekasihnya itu tidak langsung dengan nama, ya, pasti dengan Nabi, ya kan, ya Nabi, ya Rasulullah, ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Dr. Fadil Muhammad ini kewajiban mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang pertama, kita wajib mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi cinta kepada diri kita sendiri atau kepada diri sendiri. Yang kedua, wajib mencintai Nabi Muhammad melebihi cintanya kepada orang tua dan anak. Tadi saya sudah menyampaikan di awal, kita cinta kepada anak kita cinta kepada keluarga kita, ya. Kita cinta kepada harta kita, ya, atau senang. Wajib mencintai Nabi Muhammad SAW melebihi cinta kita kepada keluarga, harta dan manusia seluruhnya. Kalau kita cinta kepada istri kita, cinta kepada anak, mestinya cinta kita harus melebihi atau lebih cinta kita kepada Rasulullah SAW. Yang pertama wajib mencintai Nabi Muhammad SAW melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri. Ini dalam satu hadis Rasulullah SAW, kunna ma'an Nabi SAW wa huwa akhidun biyadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma faqala lahu Umar, ya Rasulullah, al anta habba ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la walladhi nafsi biyadihi hatta akuna habba ilaika min nafsik. Faqala lahu Umar, fa innahu al-an wallahi la anta habbu ilayya min nafsi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-an ya Umar. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di dalam hadis Abdullah bin Hisham, ia berkata, kami pernah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau memegang tangan Umar ibnu Khattab. Maka Umar berkata, wahai Rasulullah, engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali diriku sendiri. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sampai aku lebih engkau cintai dari dirimu sendiri. Lalu Umar berkata, sesungguhnya sekarang ya Rasulullah, demi Allah, engkau lebih aku cintai dari diriku sendiri. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sekarang imanmu sempurna hai Umar. Makanya di sini al-an ya Umar, maksudnya sekarang imanmu sempurna ya Umar, karena engkau lebih mencintai diriku ketimbang dirimu sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau cinta kita kepada diri kita, ya, harus lebih cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri. Makanya kita banyak bersolawat, tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Susah memang bangun tahajud karena kita cinta kita kepada Nabi, mengikuti ajaran yang dibawa, kita paksa diri kita untuk tahajud, ya. Saya selalu menyampaikan Pak Supeno, ya kan, jam 3 sudah cek, ya kan, semoga hari Sabtu ini sehat walafiat, ya kan. Itu susah, berat kalau bukan yang biasa, ya. Kalau sholat 5 waktu memang wajib, yang sunnah ini luar biasa. Kalau kita sudah rutin duha sebagaimana yang diajarkan Rasulullah SAW, kita duha, ya, kita cinta, ya kan. Enaknya kalau malam itu, ya apalagi hujan, rumahnya ada AC-nya. Kalau saya AC juga, angin ceriwing-ceriwing, ya kan. Kalau di rumah di komplek kan AC beneran, kalau saya angin ceriwing-ceriwing. Itu kan enaknya kalau udah selimut jam 3, setengah 3 itu lagi nyenyak-nyenyak tidur, nikmat banget, ya. Karena setan tuh nyocokin kuping kita tuh, ya, supaya nggak ngedengar. Ustaz Badrun dari sini, sholatu khairum minan naum, sholat itu lebih nikmat daripada tidur. Kan kita balik, sholat itu atau tidur itu lebih nikmat daripada sholat.
Itu cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mahabbah kita ngikutin ajarannya. Walaupun berat, tak kuasa kita, apalagi habis capek begadang bekerja kita pulang malam, lantas tahajud kita. Berarti menunjukkan kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi cinta kita kepada, enggak apa-apa kita ngantuk-ngantuk lah, ya. Tapi kalau memang sudah terbiasa, mau tidur jam berapapun, kalau sudah jam 3 biasa bangun, karena sudah terbiasa. Tadi mahabbah tadi memang perlu ditumbuhkan, perlu dimunculkan dalam diri kita supaya kita bisa mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedekah itu berat, ya. Kalau bapak-bapak sedekah 200.000 itu gampang, mudah, uangnya banyak, ya. Tapi kalau di kampung tuh maulid sekarang per keluarga itu 200.000, buat makan aja susah. Tapi mereka berusaha semaksimal mungkin mengeluarkan hartanya, karena tadi mahabbah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai maulid tahun ini gagal nih kan, gitu, ya. Jadi Umar saja pada saat ditegur oleh Rasulullah SAW, saya lebih mencintai diri saya sendiri. Ternyata kata Rasulullah, tidak, kau harus lebih mencintai diriku ketimbang dirimu sendiri, gitu, ya. Baru kata Umar, demi zat yang jiwaku berada di tangan, demi Allah, ya, Umar menyampaikan, saya sekarang lebih mencintai engkau ya Rasulullah ketimbang diriku sendiri. Jadi berusaha kita semaksimal mungkin menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kita tidak bertemu dengan Kangjeng Nabi, kita tidak ketemu dengan Kangjeng Nabi, ya. Kalau para sahabat jelas dapat didikan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kita jauh 1443 tahun yang lalu kita nggak ketemu. Tapi pada saat itu Rasulullah menyampaikan, nanti umat di akhir zaman, ya, tidak bertemu denganku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dia mencintaiku sama dengan engkau mencintaiku saat ini, begitu, ya. Nah, hari ini kita cinta mahabbah bukan hanya di bulan Rabiul Awal, ya, bukan hanya di bulan Rabiul Awal kita menumbuhkan rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, justru setiap bulan, setiap saat menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan tadi kita bisa berkumpul, ya, kita bisa berkumpul. Video yang dikirim oleh Pak Haji Muslih, Ayahanda Haji Muslih kalau tidak salah, itu saya melihat sampai nangis itu, ya, sampai nangis, tak kuasa kalau ngelihat video itu, nangis. Kalau tidak salah di grup dakwah itu, Allah Subhanahu wa taala sudah menyalakan api neraka. Para malaikat bingung, kebingungan malaikat, karena api neraka sudah dinyalain. Ada 7 lubang. Dari lubang satu ke lubang yang berikutnya itu jaraknya 70 tahun, perjalanan 70 tahun. Malaikat Jibril bingung, tapi teringat kepada Rasulullah SAW yang bisa membantu adalah Rasulullah SAW. Maka malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW, dia menyampaikan bahwa Allah sudah menyalakan api neraka. Dahsyat luar biasa, semua malaikat kebingungan, ya. Lantas malaikat Jibril dalam kisah tadi itu, bahwa setiap lubang itu, lubang yang paling bawah itu buat orang-orang musyrik, orang-orang munafik, sampai dijelaskan, dan semuanya orang Yahudi, orang Nasrani, orang Yahudi itu ada di dalam situ. Dan lubang yang terakhir itu, atau lubang yang ketujuh itu, untuk umatmu ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW setelah mendengar itu pingsan, ya, tidak sadarkan diri bahwa ternyata ada umatku nanti yang masuk ke dalam neraka. Siapa itu? Orang-orang yang berbuat dosa besar, lantas dia belum sempat bertobat, ya, lantas dia belum sempat bertobat. Maka Rasulullah SAW sampai 3 hari dalam kisah itu, 3 hari tidak sujud terus meminta ampunan kepada Allah agar umatnya tidak masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu salah satu bukti cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Nah, hari ini apakah cinta itu kita balas? Cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, kepada umatnya yang di akhir zaman ini luar biasa tantangan dan godaannya, atau mungkin boleh jadi dajjal-dajjalnya sudah ada di kita sebetulnya, ya. Tapi bagaimana kita memupuk
rasa cinta itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga umat yang di akhir zaman seperti kita ini tetap mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, melebihi cinta kepada diri kita sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, wajib mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi cintanya kepada orang tua dan anak. Kalau tadi kita cinta kepada orang tua, makanya Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah beriman seseorang di antara kalian sehingga aku lebih dicintai daripada orang tua dan anaknya. Hadis riwayat Bukhari. Tidaklah dikatakan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kita dikatakan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita lebih mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada orang tua dan anak kita. Kita sayang kepada orang tua kita, kita cinta kepada orang tua kita, tapi cinta kita harus melebihi cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketimbang orang tua kita. Ya, orang tua yang melahirkan kita, yang membesarkan kita, kita sayang, kita cinta, kita mahabbah juga, kita memuliakan orang tua kita. Namun dia harus lebih, atau kita harus lebih mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada orang tua kita. Karena insya Allah Rasulullah yang akan menyelamatkan kita dari siksa api neraka, yang akan membawa kita kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, karena sudah bunyi tandanya, sudah dikasih tanda, Imam Muslim atau yang ketiga ini mencintai atau wajibnya mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melebihi cinta kita kepada keluarga kita, kepada harta kita, dan manusia seluruhnya. Imam Muslim meriwayatkan dari Anas radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak beriman seseorang atau seorang hamba sehingga aku lebih dicintai daripada keluarga, hartanya, dan hartanya serta manusia seluruhnya. Hadis riwayat Muslim. Jadi kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi cinta kita kepada keluarga kita. Keluarga itu seperti istri kita, anak kita, ya kan, ibu ayah kita, ya kan, serta harta kita. Itu harta, terus manusia seluruhnya. Ya, kalau kita cinta kepada itu atau melebihi cinta kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka harus kita rubah. Kita harus lebih mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketimbang keluarga kita. Ya, ketimbang, justru harus kita ajak keluarga kita, orang tua kita, terus kaum muslimin wa muslimat untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, momen bulan Rabiul Awal ini kita jadikan satu momen yang luar biasa memperbaiki mahabbah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta kita hanya untuk Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena insyaallah dengan kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang menghantarkan kita mendapatkan rahmat, dan nanti kita bisa berkumpul dengan para nabi, dengan orang-orang yang soleh, dengan orang-orang yang senantiasa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dengan kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, juga mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sepenuh jiwa dan raga kita, dan mudah-mudahan nanti kelak di yaumil akhir kita mendapatkan syafaatul uzma, syafaat yang besar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan, apabila ada hal yang tidak berkenan mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.